Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, memohon hikmat pertolongan dari Tuhan untuk bisa memahami firman-Nya dengan baik. Ya Tuhan, kami memohon damai sejahtera, hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan lebih dari itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 11. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, Allah sumber kuatku. Saya kira kita sering mendengarkan lagu Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bahwa kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Itu juga ada lagunya. Ada banyak lagu-lagu yang diciptakan yang merupakan ekspresi dan pengakuan bahwa hanya Allah sumber kekuatan kita. Daud sang pemazmur mengetahui seluk-beluk Israel, geografisnya, potensinya, hasil alamnya, dan berbagai situasi di dalamnya, karena dia adalah seorang raja. Akan tetapi kemudian kita melihat dalam Mazmur 29 ini, Daud mengarahkan seluruh perhatiannya tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan dia kekuatan, yang bisa memberkati umatnya dengan sejahtera. Setidak-tidaknya ada 18 kali kata Tuhan muncul hanya dalam perikop Mazmur 29. Semuanya menunjuk kepada nama pribadi, yaitu Tuhan. Dalam cetakan bahasa Indonesia dicetak dalam huruf kapital, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa. Juga dikatakan di sana bahwa pemazmur berseru kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa memang Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia sanggup untuk memberikan solusi terhadap semua persoalan yang dihadapi. Bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang sempurna. Firman-Nya juga sempurna. Bahwa dia sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi pemazmur, yaitu Daud, mengakui bahwa kekuatan Allah itu tidak terbatas. Bahwa Allah berkuasa bukan hanya atas wilayah Israel saja, tetapi juga berkuasa atas seluruh bangsa-bangsa lain. Dia berkuasa baik di surga, di bumi, di darat, di udara, di perairan, bahkan berkuasa atas segala ciptaan. Itulah sebenarnya yang digambarkan atau yang disebutkan di dalam Mazmur 29. Jadi dengan demikian, Daud hendak menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber kekuatan yang menggantikan kekuatan Allah. Nah, itu poinnya di situ. Saya juga mengingat Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu kepintaran, baik itu kekuatan, maupun kekayaan, tidak bisa diandalkan. Juga Yeremia 17 ayat 5-7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin.
yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak umat untuk sujud, memuji dan memuliakan Tuhan. Ajakannya ditujukan kepada, dikatakan ayat 2, penghuni surga, para malaikat, tapi juga anak-anak Allah. Sebuah ajakan dan keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Dia adalah Raja yang kekal, yang sanggup memberikan kekuatan, dan juga berjanji memberkati umatnya dengan sejahtera. Jadi mari kita mengikuti ajakan pemazmur. Mari kita mengikuti firman Tuhan ini. Kita mau mencari Tuhan, dan kita yakin bahwa kita akan mendapatkan kekuatan hanya di dalam Dia. Bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah berbagai situasi kehidupan kami. Seringkali kami lemah, kami tidak sanggup. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami tetap menghormati Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.